Baik, perkenalkan nama saya Indrawati dengan NPM 2120306056 akan menjelaskan penyajian data itu digunakan untuk membantu pembaca dalam memahami dan menganalisis data. Penyajian data itu contohnya adalah penyajian data tabel. Kemudian jenis-jenis tabel yaitu ada tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Tabel baris kolom digunakan untuk menyajikan data yang sederhana. Biasanya hanya terdiri dari satu variabel saja, contohnya seperti ini. Kemudian, tabel kontingensi merupakan tabel yang memuat data yang terdiri dari dua faktor atau dua variabel. Nah, tabel kontingensi itu seperti ini. Di bagian setiap baris dan kolomnya itu ada jumlahnya seperti ini. Kemudian yang ketiga itu ada tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu ada yang data tunggal dan ada juga yang data kelompok. Yang data tunggal itu seperti ini. Jadi misalkan kita sudah diketahui datanya. Nah, kita masukkan ke tabel data-datanya tanpa mengelompokkannya. Kemudian kita cari frekuensinya, cari ada berapa banyak nilainya. Seperti misalkan ini contohnya 60. Di sini yang data yang bernilai 60 itu ada 1, 2, dan 3. Sampai seterusnya. Kemudian yang data kelompok itu sudah dikelompokkan. Awalnya itu kita mencari range dan banyak kelas. Tentang distribusi frekuensi. Nah, di sini sebelumnya kita harus tahu apa itu distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi itu sendiri adalah salah satu cara untuk meringkas serta menyusun sekelompok data mentah yang diperoleh dari penelitian dengan didasarkan pada distribusi atau penyebaran dari nilai variabel dan frekuensi individu yang terdapat pada nilai variabel tersebut. Nah, data pertama yang kita peroleh pada suatu observasi disebut dengan data mentah. Data ini belum tersusun secara numerik. Dalam tabel distribusi frekuensi ada beberapa istilah yang digunakan di dalamnya, antara lain yang pertama adalah kelas interval atau kelompok nilai data berupa interval. Itu A sampai B itu sama dengan kelas interval pertama, kedua, dan seterusnya. Dan untuk yang kedua adalah ujung bawah. Nah, ujung bawah merupakan bilangan yang terdapat di sebelah kiri interval nilai data untuk setiap kelas interval. Nah, dari bentuk umum dalam daftar di atas, maka ujung bawahnya adalah A, C, E, G, I. A merupakan ujung bawah kelas interval pertama, C merupakan ujung bawah kelas interval kedua, dan seterusnya. Yang ketiga, di sini ada ujung atas. Nah, ujung atas adalah bilangan yang terdapat di sebelah kanan interval. Ujung bawah itu sebelah kiri dan ujung atas itu sebelah kanan interval nilai untuk setiap kelas interval. Nah, dari bentuk umum di atas atau yang pertama tadi, itu berarti ujung atasnya ada B, D, F, H, dan C. Nah, di sini ada batas kelas. Nah, batas kelas ini merupakan bilangan terkecil dan terbesar sesungguhnya yang masuk dalam kelas interval tertentu. Nah, ini ada lagi yang kelima, lebar interval kelas yang merupakan selisih antara batas bawah dengan batas atas kelas. Ini selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, kita mengurutkan data dari yang terkecil ke data yang terbesar. Yang kedua, kita mencari rentang, yaitu data tertinggi dikurang dengan data terendah. Dengan rumus R sama dengan data tertinggi dikurang data terendah. Dan yang ketiga, kita menghitung banyaknya kelas dengan aturan Sturges. Nah, di sini banyaknya kelas kita menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. Yang keempat itu hitung panjang interval dengan rumus rentang dibagi banyaknya kelas yang sudah kita ketahui di atas. Nah, untuk langkah berikutnya
itu ada langkah 5. Kita menentukan ujung bawah kelas interval pertama. Biasanya diambil dari data terkecil atau data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah didapat. Nah, ini ada langkah ke-6. Selanjutnya, kelas interval pertama dihitung dengan cara menjumlahkan ujung bawah kelas dengan P tadi kurang dari 1. Demikian seterusnya untuk data seterusnya. Dan ini ada yang langkah ke-7, yaitu nilai F dihitung atau frekuensi ya, dengan menggunakan tabel penolong. Nah, kita bisa membuat tabel dulu. Nah, ini ada langkah berikutnya, yaitu langkah 8. Kita pindahkan nilai F ke tabel distribusi frekuensi. Baik, saya Meita Prafida, NPM 2220306046, izin melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Indah. Nah, masuk ke contoh soal. Diketahui data sebagai berikut. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. Nah, langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama itu mengurutkan data dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, ini data-data yang sudah diurutkan dari 48 yang paling kecil sampai 90 data yang terbesarnya. Kemudian langkah yang selanjutnya hitung rentang, yaitu data tertinggi dikurangi data terendah. Dengan rumus R sama dengan Nmax dikurangi N minimal, yaitu data tertingginya itu 90 dikurangi data terendahnya 48, yaitu jadi rentangnya itu adalah 42. Kemudian langkah yang selanjutnya hitung banyak kelas dengan aturan Sturges, yaitu banyak kelas sama dengan 1 plus 3,3 log N, dengan N itu banyaknya data. Tadi banyaknya data itu ada 34, jadi 1 plus 3,3 log 34 yaitu 6,05 dibulatkan menjadi 6. Langkah yang selanjutnya menghitung panjang interval dengan rumus P sama dengan rentang per banyak kelas. Tadi kan rentangnya sudah kita dapatkan 42 per banyak kelasnya 6, jadi 42 per 6 yaitu 7. Jadi panjang intervalnya yaitu 7. Nah, langkah yang selanjutnya kita menentukan ujung bawah kelas interval pertama. Nah, ujung bawah kelas pertama ini biasanya diambil dari data terkecil. Data terkecilnya tadi adalah 48. Selanjutnya, kelas interval pertama dihitung dengan cara menjumlahkan ujung kelas bawah dengan P dikurangi 1. Jadi 48 ditambah 7 dikurangi 1, yaitu 54, 55 ditambah 7 dikurangi 1, 61, sampai 90 ditambah 7 dikurangi 1, yaitu 96. Kemudian kita nilai F dihitung dengan menggunakan tabel penolong sebagai berikut. Jadi kita sudah mengetahui tadi intervalnya 48 sampai 54. Kemudian banyak kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ketahui dari data yang disoal, misalkan nilainya 48 sampai 54 itu frekuensinya ada 1, sampai nilai 90 sampai 96 itu frekuensinya ada 2. Nah, kemudian yang selanjutnya, pindahkan nilai F ke tabel distribusi frekuensi. Seperti yang tadi, kita memasukkan nilai dan frekuensinya. Nah, selanjutnya masuk ke tabel distribusi frekuensi relatif. Setelah memperoleh tabel distribusi frekuensi, maka dalam hal ini frekuensinya adalah mutlak atau absolut. Kemudian apabila frekuensi yang absolut ini frekuensi relatif, diubah ke dalam frekuensi relatif, maka diperoleh tabel distribusi frekuensi relatif, atau diartikan sebagai frekuensi dalam bentuk presentase. Jika dalam tabel distribusi frekuensi didapat nilai frekuensi absolut, maka dalam tabel distribusi frekuensi relatif, nilai frekuensi F dinyatakan dalam persen yang disingkat F persen atau F rel. Untuk mendapatkan nilai F dihitung dengan rumus F sama dengan F per N dikali 100%. Kemudian contohnya, distribusi frekuensi relatif ini misalkan intervalnya itu dari 215 sampai 2122, frekuensinya itu 14. Kemudian untuk mengetahui frekuensi relatifnya atau dalam bentuk persennya itu F per N dikali
100%. Nah, F-nya ini kan 14 per N itu banyak datanya itu ada 20, jadi 14 per 20 dikali 100%. Itu adalah 70%. Dengan cara yang sama di bawahnya, misalkan data yang kedua ini 3 per 20 kali 100% yaitu 15. 1 per 20 kali 100% yaitu 5. Oke, selanjutnya saya Anggu Wanda dengan NPM 109 ini ingin melanjutkan dari penjelasan Mbak Meta tadi. Selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Nah, distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang secara berturut-turut dan bertahap memasukkan frekuensi pada kelas-kelas yang lain. Ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari distribusi frekuensi kumulatif atau lebih dari. Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari distribusi frekuensi yang memasukkan frekuensi pada kelas-kelas sebelumnya. Untuk menghitung frekuensi kumulatif caranya kita jumlahkan frekuensi pada kelas-kelas sebelumnya. Misalnya frekuensi kumulatif kelas kedua merupakan penjumlahan frekuensi pada distribusi frekuensi biasa pada kelas pertama dan kelas kedua dan seterusnya. Sedangkan pembagian kelasnya menggunakan nama dari jenis distribusi frekuensi kumulatif tersebut. Karena kita akan membuat distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka kelasnya menggunakan istilah kurang dari. Nah, ini ada contoh ya, contoh tabelnya bentuk umum distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Kan tadinya itu kurang dari A, berarti dari A frekuensi 1. Nah, dari yang kurang dari, yang selanjutnya kurang dari A ini kan frekuensi 1 ditambah frekuensi kedua. Terus yang selanjutnya frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 dan ditambah frekuensi 3 dan seterusnya. Distribusi frekuensi kumulatif atau lebih. Nah, distribusi frekuensi kumulatif atau lebih dari ini adalah distribusi frekuensi yang memasukkan frekuensi pada kelas sesudahnya. Sebagai contoh, frekuensi kumulatif pada kelas pertama adalah sama dengan frekuensi pada kelas pertama ditambah dengan frekuensi pada kelas sesudahnya. Mengenai pembagian kelas, kita menggunakan nama dari distribusi frekuensi kumulatif tersebut. Nah, contoh bentuk umum dari di distribusi frekuensi kumulatif atau lebih dari, yaitu frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi 3 ditambah frekuensi 4 ditambah frekuensi 5. Nah, selanjutnya yang kedua itu kelas kedua yaitu frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi 3 ditambah frekuensi 4. Selanjutnya frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 ditambah frekuensi 3 dan seterusnya. Hanya itu daftar distribusi frekuensi kumulatif relatif. Distribusi frekuensi kumulatif atau relatif adalah distribusi frekuensi kumulatif yang frekuensinya dinyatakan secara relatif, yaitu dalam bentuk persentase. Dalam hal ini kita mengenal ada dua macam distribusi frekuensi kumulatif relatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif relatif kurang dari, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari yang frekuensinya diubah menjadi dalam bentuk presentasi. Selanjutnya yang kedua yaitu distribusi frekuensi kumulatif relatif atau lebih, distribusi frekuensi kumulatif atau lebih yang frekuensinya diubah menjadi dalam bentuk presentasi. Buatlah tabel distribusi kumulatif relatif kurang dari dan atau lebih dari untuk tabel di atas, yaitu kan kurang dari 48 sama dengan 0, terus kurang dari 55 2,94. Nah, jadi kan nilai frekuensinya dijadikan persen, yaitu frekuensi APS dibagi N dikali 100%. Kan ini contohnya 55 ya. 55 itu 1, berarti APS-nya itu 1 dibagi jumlah seluruhnya itu kan 34. Berarti dibagi 34 dikalikan 100%, yaitu 2,94%. Distribusi frekuensi kumulatif relatif atau lebih untuk nilai BP3. Nah, yaitu 48 atau lebih 34, dan kita nilai frekuensi jadikan persen, yaitu yang 34 itu jadi 34 dibagi 34 kan itu 1 ya, dikalikan 100% ya tadi ya. Jadinya 100%, dan dengan yang lain dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana
membuat penyajian data tabel dengan menggunakan program RStudio. Langkah yang pertama, saya memberikan nama untuk data-data yang saya masukkan ini sebagai berat bawaan. Kemudian saya inputkan data-datanya. Di sini ada sebanyak 60 data. Kita coba run. Seperti ini hasilnya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari range-nya dari data berat bawaan. Range itu kan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Kita coba run. Nah, ini bisa kita ketahui bahwa nilai minimum dari data yang saya inputkan itu adalah 7 dan nilai maksimumnya adalah 20. Selanjutnya kita mencari banyak kelas. Banyak kelasnya ini kita menggunakan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya itu kan banyak datanya, tadi ada 60. Jadi 1 plus 3,3 log 60. Kita run. Nah, jadi kita dapat ketahui K-nya itu 6,867899 atau kita bisa bulatkan ke atas, jadi K-nya kita dapatkan banyak kelasnya ada 7. Selanjutnya kita mencari intervalnya. Rumus interval itu sama dengan C sama dengan range per K. Nah, range-nya tadi kan kita sudah ketahui nilai maksimumnya 20, nilai minimumnya 7. Jadi range itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum, 20 kurangi 7 per K. Kita run. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita menggunakan library dan package FTTH. Nah, kemudian untuk membuat tabelnya, kita beri nama tabelnya itu tabel disfrag dengan FTT dari data berat bawaan dengan banyak kelasnya itu 7. Kita run. Setelah itu kita summary tabel disfrag-nya. Nah, jadi tabel distribusi frekuensinya menjadi seperti ini. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.